Shalom. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan ceritakan hari-hari ini, saudara. Saudara, suatu malam saya mimpi, saudara. Saya juga nggak tahu apakah saya kebawa karena persiapan KKR anak-anak, tapi saya mimpi, saudara. Saya mimpi, intinya saya lihat Tuhan dan saya dengar ada background suara nyanyian. Dan lagunya berkata seperti itu, mata Tuhan melihat. Kalau mungkin beberapa saya tahu, apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat tuh dosa gini-gini. Ingat, Tuhan melihat. Saya bingung. Saya bangun-bangun, jujur saya itu nggak terlalu ikut bantu lah. Saya udah ada semua, saya serahkan ke anak-anak saya. Mereka yang urus semuanya luar biasa ajaib. Saya cuma bantu dikit-dikit lah, saudara. Dan saya sejujurnya jarang mendengarkan lagu itu yang akan dipakai untuk KKR. Tapi ketika malam itu mimpi, saya tahu ini Tuhan, saudara. Dan backsoundnya itu terngiang yang sangat jelas bahkan sampai hari ini, saudara. Dan saya ingat jelas bagaimana Tuhan tangannya gini-gini, saudara. Ingat, Tuhan melihat. Saya bingung, saudara. Saudara, ketika itu saya merenungkan apa sih yang sebenarnya Tuhan lihat. Dan ketika itu saya bangun subuh hari, saya bilang, Tuhan, apa sih yang Engkau mau sampaikan buat anak-anakmu? Engkau kasih mimpi kok pakai lagu anak-anak. Saya bilang, gak bisa lagu kayak tadi, glorify, gak bisa, saudara. Tapi sekali lagi saya tahu ada hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan di tengah-tengah kita. Dan ketika itu saya mulai menyadari apa yang sebenarnya Tuhan lihat. Apakah tampak di luar kita? Enggak. Alkitab berkata manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat hati setiap kita. Saudara, ketika itu tiba-tiba Tuhan ajari saya dan dia berkata, nak, aku merindukan ada hati raja di antara kita yang dia perlu untuk anak-anaknya punya sampai hari ini. Dan kita mau belajar ini sama-sama, saudara. Amsal 21 ayat yang pertama. Alkitab berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Tapi kalau dalam terjemahan The Passion dikatakan, it's as easy for God to steer a king's heart for his purpose as it is for him to direct the course of a stream. Saudara, Alkitab berkata hati raja itu mudah sekali untuk digeserkan atau mudah sekali untuk dialihkan, dibelokkan, saudara. Sama semudah itu seperti Tuhan mengarahkan arus sungai, saudara. Tapi untuk apa Tuhan membelokkan hati raja? Untuk kehendaknya, untuk sesuai dengan rencananya yang ajaib, saudara. Saudara, kita perlu mengerti hati manusia itu paling mudah terkorupsi, saudara. Hati manusia itu paling mudah untuk rusak. Bahkan kita seringkali nggak sadar, saudara. Kemarin ketika saya ada di lapas, saya lihat begitu banyak orang warga binaan di sana. Mereka menyembah Tuhan, mereka angkat tangan, mereka berlutut, mereka menyembah Tuhan. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan berkata kuat dalam hidup saya. Dia berkata, nak, ada begitu banyak orang mudah menghakimi, hatinya mudah menghakimi hanya karena apa? Dosa orang itu lebih terlihat daripada dosa dia. Sebenarnya kita semua sama-sama pendosa nggak sih, saudara? Dosa, saudara. Tapi ada yang terlihat, ya iya, saudara. Mereka di lapas ada dosanya pasti, ya kan, saudara? Tapi hanya karena dosa kita tidak terlihat, seringkali itu membuat memvalidasi kita, hati kita untuk mudah menghakimi orang lain. Dan seringkali kita pun gak sadar loh, saudara, menghakimi saudara kita. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, nah, aku sedang mencari hati-hati yang penuh seperti hati raja. Di apapun panggilan saudara, maupun saudara mengerti atau tidak mengerti, tapi hari ini Tuhan sedang mencari hati raja di tengah-tengah kita. Hati yang Alkitab berkata mudah untuk diarahkan, mudah untuk dibelokkan, dan bukan hati yang memilih untuk berbantah-bantah dengan penciptanya. Tapi sekali lagi kenyataannya, untuk kita disetir, untuk kita dibelokkan, itu sulit gak, saudara? Sulit, saudara. Terutama, saudara, daging kita
yang seringkali membuat akhirnya kita sulit untuk dibelokkan Tuhan. Apa sih saudara? Pikiran kita ini. Saya lihat contohnya saudara. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Ini adalah salah satu kesalahan pertama atau dosa manusia saudara. Alkitab berkata dalam GNT dikatakan the woman, ini adalah Hawa, saw how beautiful the tree was and how good its fruit would be to eat, and she thought, dan dia berpikir, alangkah indahnya jika kita menjadi bijaksana. Dan Alkitab berkata, dia mengambil buah itu, dia makan dan dia berikan kepada suaminya. Dimulai dari apa? Sebuah pengertian, cara pikir, pola pikir kita ini loh saudara. Ternyata itu adalah salah satu dosa yang manusia punya. Dan itu bisa ada dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana cara pikir kita begitu mengendalikan hidup kita dan bukan lagi Tuhan saudara. Bagaimana cara pikir kita seperti Hawa, she thought, dia berpikir alangkah baiknya menjadi bijaksana. Dan yang mengarahkan hidupnya bukan lagi Tuhan, tapi yang mengarahkan hidupnya adalah cara pikirnya. Semua pola pikirnya, perspektifnya, itu yang membuat akhirnya menentukan arah hidupnya. Saudara, saya ini berkali-kali, seringkali ketemu dengan orang-orang, terutama anak-anak muda yang ikut di penari sudah dari ketika mereka kecil. Dan ketika mereka mulai tumbuh dewasa, mereka mulai tahu yang namanya kerja, mereka mulai tahu yang namanya cari uang. Lalu muncullah pikiran mereka yang berkata seperti ini, saudara. Udah kalau pelayanan, itu waktu kamu sekolah. Belum mikirin uang, nah itu pelayanan. Nanti kalau sudah waktunya mikirin uang, keluarlah dari pelayanan. Pelayananmu tidak akan membawa kamu kaya. Sudah ketika saya dengar itu, saya bingung. Sudah akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari penari, dia kerja sampai kemana sudah perusahaan gede dan segala macam. Dan dia mencoba untuk ngomong dengan teman-teman yang ada di sekitar penari itu. Tapi kemudian apa ujung dari semuanya? Ya duit. Tapi hari itu dia mulai berkata, aku sudah tidak lagi mau dikendalikan oleh Tuhan. Itu akal sehatku itu logika kok. Tapi kenyataannya, ada berapa banyak seringkali masalah dalam kehidupan kita yang tidak bisa diselesaikan oleh logika. Berapa banyak masalah dalam kehidupan kita yang tidak bisa diselesaikan oleh sekedar kepintaran kita. Saudara, ketika itu saya dengar itu dan saya mengerti bagaimana seringkali cara pikir kita, pola pikir kita, itu akhirnya justru membimbing kita, mengarahkan kita, dan bukan lagi Tuhan. Saudara. Logis gak saudara? Logis saudara. Kadang kenyataannya yang dia paparkan logika. Benar gak? Ya secara manusia mungkin benar saudara. Tapi sekali lagi, ada begitu banyak hal yang seringkali tidak bisa diselesaikan oleh sekedar kepintaran kita. Saudara, menjadi pintar itu bukan berarti salah ya saudara ya. Menjadi pintar itu baik saudara. Menjadi bijaksana itu baik. Tapi itulah Alkitab berkata dia mencari hamba yang bijaksana dan setia saudara. Bukan cuma bijaksana saudara. Tapi dia mencari yang bijaksana dan yang setia kepada dia. Maka engkau akan diangkat menjadi pengawas atas segalanya. Tapi sekali lagi, cara pikir kita, jika tidak kita minta Tuhan kendalikan, ini mengerikan saudara. Pernah terjadi lagi pada murid Kristus, Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Cara pikir kita, pola pikir kita bisa mensabotase atau menghambat rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena hari itu pikiran Petrus dipengaruhi oleh iblis. Cara pikirnya dipengaruhi oleh iblis, membuat akhirnya dia mencoba mencegah rencana Allah Bapa buat Yesus, yaitu
di kayu salib dan sebagainya. Pola pikirnya mudah dipengaruhi oleh iblis dan membuat seorang Petrus, karena pola pikirnya membuat akhirnya dia mencoba mencegah rencana Allah Bapa untuk Yesus, saudara. Dan saya tidak bisa membayangkan jika hari itu benar-benar tercegah. Tidak ada satupun dari kita yang selamat dari ini. Habis sekali lagi, ciri-ciri hati raja adalah hati yang mudah diarahkan. Bukan hati yang ingin mensabotase, bukan hati yang ingin pergi sendiri, tapi hati yang mudah diarahkan kemana Tuhan mau. Untuk tujuannya, untuk rencananya yang ajaib, saudara. Tapi sekali lagi, kendala terbesar kita untuk beberapa orang adalah cara pikir kita. Dan itulah yang Paulus katakan, kita semua perlu pembaharuan akal budi. Mari buka sama-sama Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam terjemahan lain dikatakan, don't copy the behavior and custom of this world. Jangan meniru semua karakter, semua kelakuan akan dunia ini, but let God transform you. Izinkan Tuhan merubah engkau into a new person, menjadi manusia yang baru. Caranya gimana? By changing the way you think. Tuhan merubah kita, mentransform kita untuk kita menjadi manusia yang baru. Bagaimana caranya? Alkitab berkata by changing the way you think. Setelah dia ubah cara pikir kita, then you will learn. Dan engkau akan belajar to know God's will for you. Maka baru dari situlah baru engkau bisa belajar apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Dan membuat akhirnya hidup kita ini diarahkan bisa belok-belok. Saudara, waktu itu saya masih ingat, kita ada red carpet, saudara. Dan hari itu saya pergi ke Iran, saya pulang mungkin cuma 2-3 hari, saya berangkat lagi ke Korea, Jepang, saudara. Dan ketika di Korea, kita mulai doling, dan segala macam, otomatis harus naik taksi, dan segala macam. Saya ingat ke Korea, saya doling dari gunung ke gunung, muterin Korea, kaki sampai geter, saudara. Jalan naik turun gunung, saudara. Dan dari itu setiap kali kita pergi, kita akan terbagi 2 taksi, saudara. Dan di taksi yang pertama ada satu anak saya penari. Dan hari itu saya bilang, oke, ini arahnya ini ya. Saya bilang, arahnya gini, ini map, dibuka mapnya. Saya bilang, kalau taksinya nyasar, kamu pakai bahasa tubuh, kasih tahu yang benar. Saya bilang, nah dia ini gak terlalu anggap saya serius, saudara. Yo, gampang lah, masa taksi di sini kesesat, saudara. Saya bilang, saya tinggal di Semarang, seumur hidup saya aja sering kesesat. Saya bilang, sudah dikasih pengertian gak mau, saya kasih tahu, dia bilang, enggak lah, pokoknya saya biasa kok kesini. Diubah cara pikirnya gak mau, saudara. Pokoknya dia merasa taksi Korea ya seperti taksi Indonesia, yang jago, jalan tikus, apa segala macam, percaya aja. Saya bilang, terserah ya, saya bilang, pokoknya saya udah ngasih tahu, saya bilang, ini mapnya, buka mapnya, sambil kamu jalan, lihat mapmu. Saudara, singkat cerita, saudara, kami sampai ke tempatnya. Taksi berikutnya, saudara, nyampe 2 jam berikutnya. Nyasar, muter 2 jam, saudara. Biaya sampai bengkak, saudara. Sekali, saudara. 2 kali, saudara. Saya bilang, ayo dibuka. Gak apa-apa, mungkin aku lagi apes waktu itu. Yang itu kurang pinter, pasti habis ini berikutnya pinter. Gak mau, saudara. Gak apa-apa, pasti oke. Bukan beriman, saudara. Iman itu tanpa dasar bukan iman namanya, saudara. Sudah ngotot, gak bisa pokoknya, taksi sini tuh kayak Indonesia. Karepmu lah, saya bilang. Bahasa Jawa saya keluar, saudara. 2 kali, nyasar lagi, saudara. Ketiga kali, nyasar lagi, itu nyasar sampai 5 kali, saudara. Tiap hari nyasar. Sampai semua grup gak ada yang berani satu mobil dengan dia. Karena tiap kali satu mobil dengan dia, nyasar.
Sama saya gak pernah nyasar. Karena begitu saya tahu dia ratingnya salah, saya panggil, no, belok kanan. Gak tahu bahasanya waktu itu. Mungkin sekarang kalau sudah bawa Hedi lebih jago, saudara. Dan itu saudara bayangin, sampai kita pulang ke airport, saudara, masih nyasar. Udah dikasih tahu suruh ngikut mobil depan pun nyasar. Dan sampai hari itu saya masih ingat, tidak ada yang mau satu mobil dengan dia. Dia naik taksi sendirian. Yang lain naik taksi sendiri, gak berani. Mereka selalu mohon, Ci, sama Cici aja ya. Sama Cici aja, aku punya mah, Ci. Kalau aku muter-muter, makanku telat. Sama Cici aja, mereka mohon kepada saya. Ya saya bilang, kalau saya bawa mobil sendiri, saya nyetir lah. Saya bilang, gak bisa, taksinya cuma terbatas. Udah gini loh caranya, ngikutin dia. Oke, yang lain ngikutin, dia gak mau ngikutin, tetap gak mau ngikutin, ya nyasar lagi. Sudah buat saya sejujurnya, mengubah cara pikir itu sulit tuh, saudara. Sudah sekali lagi, tapi hari ini jika Tuhan mau mentransform setiap kita, hari ini dia mau mengubah cara pikir kita. Kenapa, saudara? Kata transform yang ada di Roma itu sama dengan kata transform yang ada di Filipi, saudara. Di mana hari itu di Alkitab dikatakan Tuhan akan mengubah hidup kita ketika pengangkatan, dia ubah badan baru buat kita. Dengan kata transform yang sama. Nah saudara, kita dikasih tahu berdoa, Tuhan lawatan ketika engkau datang yang kedua kali, angkat aku di awan-awan. Itu kok sudah diubah, kok ditransform, saudara. Kayak Power Ranger berubah tuh, saudara. Engkau naik itu tubuh yang baru, saudara. Konon katanya kalau di surga itu badannya ideal semua, saudara. Jadi nggak usah repot-repot diet, saudara. Karena ketika kau di surga nanti, katanya ideal. Katanya, saudara, bukan saya ngomong ya. Katanya, banyak orang yang pernah dibotoin ke surga, katanya melihatnya begitu. Saya juga nggak tahu lah, saudara. Tapi amin lah, saudara ya. Karena nggak salahnya jadi ideal kan, saudara. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan tidak bisa mentransform cara pikir kita, gimana Tuhan mau mentransform badan kita ini loh, saudara. Tapi hari ini sekali lagi dia mau berkata, nah aku perlu hati raja ada di tengah-tengah SHRK. Aku perlu hati raja ada di setiap jemaat yang hari ini kau dengar, streaming maupun tidak. Karena perubahan itu bukan hanya perubahan dikit, saudara. Kata transform itu artinya seperti metamorfosis, seperti dari ulat berubah menjadi kupu-kupu, saudara. Engkau berubah dengan luar biasa, tapi lebih jelas lagi pembaruan itu atau perubahan itu dari inside out. Tuhan ubah yang di dalam dulu, baru keluar. Dan hari ini dia mau berkata, nah aku mau mentransform setiap kita. Dimulai dari hati dan pikiran kita. Supaya tidak ada lagi cara pikir dan kehendak kita. Tidak ada lagi hati manusia kedagingan kita. Tapi yang ada hati raja dan pikiran Kristus, dia turunkan di tengah-tengah kita. Karena saudara percayalah, sebelum dia pakai kita lebih ajaib lagi, sebelum dia bawa kita ke lebih lawatan yang lebih luar biasa lagi, kita perlu untuk minta Tuhan mentransform diri kita terlebih dahulu, saudara. Kemarin saya ngobrol dengan Bevis, dan kita berkata, kita ini memang perlu terus teriakan sebuah yang namanya lawatan. Kita perlu terus teriakan sebuah kegerakan yang besar, ajaib, surga menyentuh bumi. Tapi saudara, sambil kita ini loh, saudara, lagi dalam proses perjalanan, ibaratnya, saudara, kita ini harus terus minta yang diubah yang di sini, saudara. Karena ketika lawatan terbesar itu datang, dan hati kita tidak siap, kita remuk, saudara. Kita akan sangat mudah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita akan sangat mudah sombong. Kita akan sangat mudah menjauh dari Tuhan. Saudara, Yunus bahkan di tengah-tengah lawatan aja, dia kecewa dengan Tuhan. Elia sudah melihat kuasa ajaib Tuhan luar biasa, tetap ujung-ujungnya letih. Saudara, sekali lagi, lawatan harus tetap terjadi. Tapi dalam jangka waktu hari ini Tuhan izinkan kita menunggu. Mari siapkan hati kita. Mari setiap hari berkata, Tuhan, transform aku. Transform aku. Sebelum engkau pakai aku mengubah hidup orang lain,
ubah hidupku terlebih dahulu. Contohnya, saudara, Matius 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusul danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tapi dalam terjemahan TPT dikatakan ketika Yesus call out to them, sebelum Yesus membuat mereka, memakai mereka, Alkitab berkata, "Come and follow me, and I will transform you into men who catch people for God." Sebelum kita dipakai Tuhan untuk mengubah hidup orang lain, sama seperti hari itu Petrus dan Andreas, sebelum mereka dipakai Tuhan, Alkitab berkata, "Come and follow me, and I will transform you." Aku Tuhan yang akan mengubahkan engkau. Dan hari ini dia sekali lagi berkata, "Nak, sebelum aku pakai engkau untuk lawatan yang lebih dahsyat lagi." Saya percaya hari-hari ini kita sudah melihat lawatan demi lawatan. Tapi dia berkata, "Nah, ada sebuah lawatan yang jauh lebih ajaib lagi. Dan sebelum aku pakai engkau lebih dahsyat lagi, izinkan aku Tuhan mentransform hidupmu dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah, dari sampah menjadi emas yang berkilau." Itulah kenapa saya suka berkata Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi dia tidak akan pernah izinkan kita menjadi apa adanya, saudara. Dia terima kita apa adanya, tapi dia pasti mengubah engkau, mentransform engkau, memperlengkapi kita untuk sebuah lawatan yang lebih ajaib lagi. Tapi sekali lagi, tanpa Tuhan mentransform kita, tanpa Tuhan mengubah cara pikir kita tidak akan punya hati raja yang ada di tangan Tuhan dan mengikuti kemana dia arahkan kita. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Tapi kalau hari ini saudara dengan sungguh-sungguh minta ke Tuhan, saudara, engkau boleh Kristen dari lahir, engkau mungkin sudah pelayanan bertahun-tahun, tapi saudara, transformasi itu tidak bisa hanya terjadi 1 kali, 2 kali, saudara. Tapi kalau kita minta sungguh-sungguh terus, ketika tiap kali ada yang salah, berkata, "Tuhan, mari ubah aku." Dan kalau kita tidak minta roh pengertian turun di tengah-tengah kita, bahkan setiap kali kita bertobat pun itu akan menjadi sia-sia, saudara. Karena kita bertobat hanya karena kita takut masuk neraka, hanya karena kita takut tidak ada dalam lawatan. Tapi tanpa pengertian, kita akan kembali jatuh di lubang yang sama. Tapi ketika kita bertobat dengan sebuah pengertian, itu yang akan menjadi berbeda. Dan saudara belum mengerti, menjadi pribadi yang tidak berpengertian, tidak tahu apa-apa, dan kurangnya pengertian, itu berbahaya, saudara. Apa yang Alkitab katakan, Hosea 4 ayat yang ke-6. "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, "Umatku binasa karena kurang pengertian, karena engkaulah yang menolak pengertian itu." Alkitab lagi di Yesaya 5 ayat yang ke-13. Alkitab juga berkata, "Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan." Tidak mengerti apa-apa dan kurangnya pengertian hanya membuat kita menjadi binasa. Akan membuat kita mudah terintimidasi, akan membuat kita mudah untuk kecewa, mudah mundur dari Tuhan. Dan tiba-tiba tanpa kita sadari, kita sudah berada di luar dari pusat hatinya sendiri. Bukan karena kemauan Tuhan, tapi karena kita yang memilih untuk menolak pengajaran itu, menolak pengertian itu, menolak perubahan itu, yang membuat ujung-ujungnya akhirnya kita menjadi binasa. Saudara,
Kemarin ketika saya ambil kelas, saudara, saya ini ambil lagi kelas yang sudah mungkin 5 tahun lah saudara saya tinggalkan karena waktunya nggak bisa saudara. Akhirnya saya kembali lagi, saya coba dan segala macam untuk atur waktunya. Dan ketika saya masuk kelas, tiba-tiba di salah satu murid itu saya kuliah sama orang-orang tua saudara. Panggil bapak ibu semuanya saudara. Pokoknya semua ibarat saudara, itu pengalamannya udah sakti-sakti lah saudara. Saudara, dan saya yang paling muda di kelas itu. Dan ketika itu salah satu dari mereka dia cerita, dia berkata ada satu pendeta, dia ini tidak mengerti bahwa jika menikahkan seseorang yang belum bercerai itu pidana, dan pidananya 5 tahun penjara dan ada denda berapa lah, saudara. Nah, karena dia ini tidak mengerti, pengantinnya ini nakal, saudara. Nakal, dia ngasih di kakak tulisannya cerai mati, saudara. Artinya kan udah cerai karena orangnya udah mati kan, saudara. Ternyata orangnya masih hidup. Nah, dia ini gak ngerti, gak dicek, dan karena tidak mengerti, saudara, akhirnya pihak dari suaminya nuntut masukkan ke penjara, saudara. Karena apa, saudara? Tidak mengerti, saudara. Kemarin ketika dibahas, kan saya sekolah dengan pendeta-pendeta, saudara. Kayak, wah, ternyata ada pidananya, ada Pak. Ada yang sampai bilang, untung bapak saya tidak masuk penjara. Loh kenapa Pak? Sempat menikahkan yang belum cerai. Untung kami nggak tahu, ya untung nggak ada yang laporin. Tapi teman ini satu berkata, Pak itu bahaya loh. Itu bisa pidana 5 tahun Pak. Kalau tidak benar-benar itu sudah cerai. Dan mulai banyak pendeta mulai berkata, iya kami pernah tanya, udah cerai belum? Udah. Di kakaknya cerai mati, udah mati orangnya. Surat kematiannya mana? Gak ada. Ya gak ada, orangnya masih hidup, saudara ya. Karena apa? Ketidakmengertian. Loh, apakah ya kita bilang kita gak ngerti, saudara? Itu bisa diampuni? Belum tentu, saudara. Belum tentu loh, saudara. Saudara, bahkan ketika hari itu saya melihat ada satu kasus lagi di mana sepasang suami istri ini berpikir untuk membunuh salah satu orang, teman dekatnya. Suaminya, dia ngerti hukum, dia ngerti semuanya, dia bilang ke istrinya, kamu gak usah ngapa-ngapain, diem berdiri lihat aku bunuh temanku aja, kamu gak akan diapa-apain. Tapi suaminya tahu. Nah dia ini istrinya ya polos, oh ya udah, saya ngeliatin, gendeng juga, dilihatin saudara. Istrinya melihat suaminya bunuh temannya Z di gudang. Singkat cerita kan ketahuan lah saudara ya. Mau ditutupin kayak apapun ketahuan saudara. Ketahuan masuk ciduk saudara. Semuanya suami istri masuk. Ketika di pengadilan, istrinya bilang, lu saya ini gak ngerti apa-apa. Kata suami saya, kalau saya di situ dan diam, meskipun saya gak ngapa-ngapain itu aman. Nah saudara, kejaksaannya guyu, saudara. Dia bilang, kamu tahu hukum gak? Kamu di situ, kamu diam, kamu membenarkan kelakuan suamimu. Dan saudara, dia dapat hukuman lebih parah daripada suaminya, saudara. Saya juga bingung, saudara. Itu kejadian di Amerika, saudara. Yang paling parah, saudara, bahkan sampai istrinya, kalau saya tidak salah ingat, itu masuk dalam death row, hukuman mati, saudara. So sekali lagi saya bilang, waduh bahaya ya ternyata. Ketidakmengertian kita, ketidakmau-pengetahuan kita ini bahaya, saudara. Tapi kalau terlalu juga bahaya, saudara. Akhirnya apa? Mentuhankan pikiran kita, saudara. Tapi kalau engkau tidak mengerti apa-apa, itu juga bahaya. Itulah kenapa banyak orang hari ini mudah untuk kecewa dengan Tuhan. Ditanya, kenapa kamu kecewa? Ya habis katanya kalau udah berdosa 1 kali, otomatis masuk neraka. Ya udah, YOLO aja. You only live once. Ya udah masuk neraka kan, tambah ku nerakain sekalian kelakuanku loh. Karena mereka gak tahu, Alkitab bakal berkata, engkau jatuh berapa kali pun Tuhan akan angkat engkau kembali. Engkau mau jatuh terus dalam dosa setiap kali engkau bertobat. Engkau mau sekurang ajar apapun, semenyakiti apapun, Dia Tuhan yang tetap setia. Tapi berapa banyak orang akhirnya jatuh karena apa? Ketidakmengertian. Saudara, itu yang hari-hari dia berkata, nak, aku tidak mau ada anak-anakku yang kurang berpengertian. Tapi hari ini bukan pengertian yang aneh-aneh, tapi pengertian Kristus,
pikiran Kristus, pengertian akan firman itu yang masuk di tengah-tengah kita. Karena ini Alkitab katakan, Amsal 4 ayat yang keempat, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah kepada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Izinkan Tuhan yang mengubah cara pikir kita, saudara. Izinkan roh pengertiannya itu masuk dalam hidup setiap kita. Dan setiap kali kita memegang perkataan Tuhan pada petunjuk-petunjuknya, inilah yang disebut hati seorang raja. Tidak berbelok ke kanan maupun ke kiri. Tidak mengizinkan pikiran dan pertimbangannya sendiri yang menuntun langkahnya. Tapi seperti hati raja ada di tangan Tuhan. Kita izinkan Dia yang mengarahkan hidup ini. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan roh pengertian. Saudara, suatu hari saya kesel sama orang, saudara. Saya kesel sama orang. Saya bilang, nih orang kok kelakuan kok gitu-gitu amat, saudara ya. Saudara, saya kesel, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya kesel sama orang itu. Saya bilang, mulutnya itu loh, saya bilang kelakuannya, saya bilang ngomongnya itu nyakitin saya banget. Saya bilang, kelakuannya lagi, aduh saya gak paham lah kenapa dia bisa kelakuan kayak begitu. Saya marah, saya ngomel ke Tuhan. Saya gak ngomong ke orangnya, saya ngomel ke Tuhan, saudara. Saya ngomel ke Tuhan, orang begini. Tiba-tiba saya lagi diem, tiba-tiba saya buka Alkitab. Saya baca, tiba-tiba tuh seperti ada roh pengertian tuh turun, saudara. Baru kali itu saya ngerasain, saudara. Tiba-tiba saya bisa ngerti sampai gini. Ya dia itu begitu karena lagi letih. Orang lagi letih yang ngomongnya tidak terkontrol. Makanya dia bersikap seperti itu. Kenapa? Karena dia lagi letih. Saya pikir itu cara pikir saya. Tapi tiba-tiba ketika itu masuk, jengkelnya hilang. Saya bilang, kok lucu ya? Saya bilang, sebelnya semua jadi menggebu-gebu ya. Hilang. Dan hari itu saya memberanikan diri, saya ketemu orangnya, saya ngobrol dengan dia. Saya bilang, kenapa sih umur kok gitu banget? Saya bilang, kenapa ngomong tuh pedes? Saya bilang, kelakuan juga gitu banget, kenapa sih? Saya bilang. Dan tiba-tiba dia mulai cerita, iya sah, sejujurnya aku tuh lagi letih. Aku ngalami ini, masalah ini, badai ini, persoalan ini. Dan ketika itu tiba-tiba Roh Kudus bicara di hidup saya. Nyesel gak kalau kamu ngutuk dia, marahin dia? Padahal sebenarnya di balik itu dia bukan melakukan karena marah atau kesel sama kamu, tapi karena apa? Jiwanya letih. Sejak itu saya baru paham yang namanya roh pengertian, saudara. Saudara, itu membuat sebuah damai yang tidak bisa saya bayangkan, tidak bisa saya deskripsikan, saudara. Tapi ketika itu saya mulai buka ayat di Alkitab, Amsal 25 ayat yang ketiga. Dalam terjemahan The Passion dikatakan, the heart of a king is full of understanding. Hati seorang raja itu penuh dengan pengertian. Dan ketika itu saya baru paham, ternyata ketika roh pengertian itu masuk, yang damai bukan di sini, yang di sini, saudara. Dan begitu itu saya mengerti, hati seorang raja adalah hati yang penuh dengan pengertian. Ketika teguran, didikan datang, ketika badai itu datang, bisakah kita punya roh pengertian dan kita berkata, oh Tuhan sedang mentransformasi hidupku. Didikan itu datang bukan untuk mematikan aku, didikan itu datang bukan untuk membunuh aku, tapi didikannya, badai itu adalah alat transformasi Tuhan untuk mengubah cara pikir kita yang salah. Dan ketika itu datang, apa respon kita? Mazmur 49 ayat yang keempat berkata, mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Maksudnya apa, saudara? Yang kita ucapkan bukan gerutuan, bukan amarah, bukan omelan. Kenapa ini terjadi? Kenapa dia tidak alami? Kenapa harus aku yang mengalami? Tapi mulut kita akan mengucapkan hikmat yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bukankah itu salah satu warisan terbaik dari Engkong Yusak Cipto? Saya sebagai saksi, saya lihat akhir hidupnya. Di keadaan badannya tidak bisa berbuat apa-apa, mulutnya berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu mulut yang berhikmat. Kita akan berkata terima kasih Tuhan, karena Engkau sedang mengubah aku, mentransformasi cara pikir dan sikap hati yang salah. Dan yang kita renungkan bukan betapa jahatnya Tuhan, betapa teganya Tuhan, tapi yang kita renungkan apa Tuhan yang mau Kau ajarkan melalui badai ini. Dan itu namanya pengertian, saudara. Dan hari-hari ini sekali lagi Tuhan berkata, nah, aku mencari hati seorang raja di antara kita. Ayat yang terakhir, Mazmur 119 ayat yang ke-128 sampai ayat ke-131. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku akan kuanggarkan dan megah-megah, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang yang bernama Raja Daud. Hari itu bagaimana selama di Mazmur 119, dia berkata bagaimana dia mencintai akan firman Tuhan. Dia mencintai akan pengertian itu. Bukan hanya ketika pengertian itu adalah hal yang emang enakan buat daging kita, tapi ketika kita berkata bahkan itu menjadi peringatan-peringatan untuk Daud. Justru karena itulah Daud memegang akan setiap firman Tuhan. Saudara, ketika hari ini tegurannya datang dalam hidupmu, ketika hari dia izinkan semua didikan, badai, gesekan adalah menjadi alat transformasi Tuhan, tetap cintai firman-Nya. Jangan lepaskan firman itu. Jangan tinggalkan pribadinya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pelajaran apapun, badai apapun yang sedang dia izinkan, go back to the Bible. Engkau masuk ke kamarmu ketika engkau tidak mengerti, engkau masuk ke kamarmu, engkau kunci, engkau sembah Tuhan dan engkau mulai buka Alkitabmu. Dan ketika engkau membuka Alkitabmu dan engkau berkata, Tuhan, mari bicara melalui firman. Mari bicara lewat setiap perintah-perintahmu. Maka ketika itulah dia yang akan memberikan pengertian kepada hati kita. Saudara, ketika pengertian itu masuk, di saat itulah hati kita menjadi hati raja-raja yang penuh dengan pengertian. Bukan amarah, bukan yang berbantah-bantah dengan Tuhannya, tapi punya hati yang justru tetap mendambakan Tuhan. Yang berkata, Tuhan, mari Tuhan, luruskan semua yang bengkok dari hidupku. Tapi bengkokkan semua yang lurus, yang justru mengarah kepada dosa, bengkokkan Tuhan. Balikkan, arahkan hatiku, arahkan hidupku. Biar hidupku bukan tentang diriku lagi, tapi biar hidupku sesuai dengan rencanamu yang sempurna.